Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad, NPM 191063119133. Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan dibuatnya video ini, saya akan menjelaskan tentang paradigma konstruktivis serta analisis framing. Oke, baiklah, kita masuk ke materi pertama, yaitu paradigma konstruktivis. Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga bersifat normatif. Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. Paradigma konstruktivis yaitu paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. Oke, menurut Patton, para peneliti konstruktivis mempelajari beragam realita yang terkonstruksi oleh individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Nah, dengan demikian, penelitian dengan strategi seperti ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil individu dalam memandang dunia adalah valid dan perlu adanya rasa penghargaan atas pandangan tersebut. Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria. Oke, yang pertama ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang terakhir ada metodologi. Level ontologi, paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi realitas bersifat majemuk dan maknanya berbeda bagi setiap orang. Dalam epistemologi, penelitian menggunakan pendekatan subjektif. Karena dengan cara itu bisa menjabarkan pengkonstruksian makna dengan individu. Dalam metodologi, paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan dua aspek. Yang pertama, hermeneutik, dan yang kedua, dialektik. Hermeneutik merupakan aktivitas dalam mengkaitkan teks percakapan, tulisan, atau gambar, sedangkan dialektik adalah penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang diteliti dapat ditelaah, memikirkannya, dan dibandingkannya dengan cara berpikir peneliti. Oke, baiklah, kita masuk ke materi kedua, yaitu analisis framing. Di sini saya akan menjabarkan sedikit tentang analisis framing. Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat berbagai peristiwa yang dipahami dan dibingkai oleh media. Dalam perspektif komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah atau cara-cara dan ideologi media saat mengkonstruksi fakta untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Kita ketahui, analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realita atau peristiwa, kelompok, atau apa saja yang dianggap sebagai isu-isu penting bagi media. Pemikaian tersebut tentunya saja melalui proses konstruksi peristiwa dipahami dengan bentuknya tertentu. Hasilnya, pemberitaan media pada sisi tertentu atau wartawan dengan orang tertentu. Semua elemen tersebut tidak hanya bagian dari teknik jurnalistik, tetapi menandakan bagaimana peristiwa dimaknai dan ditampilkan. Oke, jadi paradigma konstruktivis dan analisis framing itu bisa kita simpulkan. Ketika ada suatu peristiwa yang menarik untuk dijadikan sebuah berita, wartawan dan media mencari fakta, data, dan kejadian. Wartawan dan media tidak mungkin memberikan semua informasi yang mereka dapatkan, sehingga membingkai berita tersebut dengan cara atau fakta yang penting dan membuang fakta lain yang menurut mereka tidak penting sesuai dengan aspek tertentu yang ingin mereka tonjolkan.
karena setiap media memiliki sudut pandang dan kepentingan berbeda. Setelah itu, berita tersebut disajikan kepada khalayak melalui media massa, cetak, elektronik, dan media online dengan kalimat proporsi headline yang menarik perhatian serta didukung dengan data-data seperti gambar dan tabel. Kemudian khalayak tidak hanya menerima langsung berita media yang ditampilkan, mereka mengkonstruksi informasi yang mereka dapatkan berdasarkan pemahaman dan persepsinya masing-masing. Oke, kita bisa kasih contoh kasus seperti ini. Ini kejadian nyata di daerah saya sendiri dan saya merasakannya sendiri. Pada tahun 2012, kejadian ini sekitar hari Jumat kalau tidak salah. Terjadi ketika itu ada seekor mamalia laut, yaitu paus yang sangat besar, terdampar di bibir pantai daerah saya. Hingga banyak media yang memeriksa apakah ini benar gitu. Hingga menimbulkan opini-opini masyarakat yang berbeda-beda. Seperti saya sendiri beropini begini, mungkin paus tersebut terdampar karena dia terpisah dengan anggota lain dan dia terluka kan, jadi sekian lamanya dia terpendam hingga terdampar. Dan akhirnya banyak tim-tim media merekam atau meliput kejadian tersebut hingga mendatangkan tim katak dari kota hingga menyelamatkan paus tersebut dengan cara ditarik ke area yang lebih dalam seperti itu. Terima kasih. Baiklah, video yang saya sampaikan hanya segitu saja. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan karena kesalahan milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video